Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dokumen SRS dari sebuah sistem penitipan dan pencarian barang hilang Universitas Ahmad Dahlan yang berbasis web. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Nur Ramadhani Yahya, yang kedua ada Muhammad Abdullah Ajam, yang ketiga ada Edo Dwi Kuncoro, yang keempat ada Muksin Hidayatullianto. Di dokumen ini kami membuat 7 bagian. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang yang dikembangkan sistem loss fund UAD. Jadi sistem ini dibuat sebagai solusi digital untuk mengatasi proses pengelolaan barang hilang yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga diharapkan prosesnya menjadi lebih cepat, terstruktur, transparan, dan juga mudah diakses oleh seluruh sivitas akademis. Lalu di bagian yang kedua, di sini juga ada tujuan untuk penulisan dokumen kita. Jadi dokumen ini memiliki 5 tujuan utama, yaitu menganalisis permasalahan yang ada, merancang sistem informasi berbasis web, membangun sistem yang mudah digunakan oleh seluruh civitas akademika, menguji tingkat usability menggunakan metode Agile, lalu juga memberikan solusi yang mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang hilang. Di bagian deskripsi umum dokumen, di bagian ini memberikan gambaran umum mengenai sistem loss fund UAD sebagai aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melaporkan, mencari, mengelola, dan juga menitipkan barang hilang maupun barang temuan di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan. Audiens yang kami tuju ini ada beberapa pihak, yaitu developer sebagai panduan pengembangan sistem, tester sebagai acuan pengujian, manajer proyek untuk memastikan pengembangan sesuai kebutuhan, serta pengguna seperti mahasiswa dan satpam untuk memvalidasi apakah fitur yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Di bagian ruang lingkup produk, di ruang lingkup produk ini menjelaskan bahwa sistem yang dikembangkan adalah aplikasi web loss fund UAD. Sistem ini menyediakan fitur pelaporan barang hilang maupun temuan, pengajuan klaim, pemantauan status laporan, serta pengelolaan penitipan dan verifikasi oleh Satpam. Tujuan utamanya adalah menggantikan proses manual menjadi sistem yang lebih efisien dan juga transparan. Di sini juga ada beberapa definisi dan istilah yang kami gunakan, lalu ada referensi yang kami gunakan. Lalu di bagian deskripsi kebutuhan fungsional, untuk deskripsi fitur produknya, ini secara umum sistem menyediakan berbagai fitur utama, mulai dari registrasi dan login, pengelolaan profil pengguna, pelaporan barang hilang maupun barang temuan, dashboard informasi, pencarian data, pengajuan klaim, notifikasi otomatis, pemantauan status laporan secara real-time, riwayat laporan, komunikasi antara pelapor dan juga satpam, pencocokan barang menggunakan AI, hingga fitur administratif khusus satpam seperti verifikasi klaim dan juga pengelolaan penitipan barang. Di bagian pengelolaan karakteristik pengguna, di sini terbagi menjadi dua. Ada pelapor yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan juga staf. Ada juga satpam sebagai petugas. Dari keduanya dia tuh memiliki dua peran yang berbeda, di mana untuk pelapor, tugasnya untuk melaporkan barang hilang dengan temuan, mencari informasi barang, mengajukan ataupun menanggapi klaim barang. Sedangkan tugas dari satpam itu mengelola penitipan barang secara resmi, memverifikasi klaim, dan juga memperbarui status laporan, serta menggunakan seluruh fitur pengguna umum juga. Di sini juga ada kebutuhan perangkat lunak yang digunakan oleh sistem ini. Di bagian sisi server, di sini sistem operasinya menggunakan Windows 10 ataupun 11, atau juga bisa menggunakan Ubuntu, web server menggunakan Apache 2.4, atau juga Ning, bahasa pemrograman PHP, framework Laravel, database menggunakan MySQL ataupun MariaDB, web browser menggunakan Google Chrome, Mozilla, ataupun lainnya. Dan juga ada di sisi kliennya, spesifikasinya ada Windows 10 untuk sistem operasinya dan juga 11 Linux, macOS, Android ataupun iOS, dan juga web browser Google Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge, dan yang lainnya. Koneksi internet di sini menggunakan minimal 5 Mbps agar sistem berjalan dengan baik. Lalu ada kebutuhan perangkat kelasnya. Di sini kami juga menjelaskan untuk server dan lainnya. Lalu di dokumentasi pengguna, kami juga menyediakannya. Oke, selanjutnya di bagian desain dan juga perancangan sistem akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Oke, kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai desain dan perancangan sistem pada aplikasi Lost and Found WAD. Pada tahap ini, kami menggunakan beberapa diagram UML
yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram sebagai acuan sebelum implementasi sistem. Untuk yang untuk yang pertama tuh ada basis data, itu ada user, dia mengelola data kredensial dasar pengguna sistem, lalu ada pelapor, mengelola data spesifik pengguna yang bertindak sebagai pembuat laporan. Lalu yang ketiga ada petugas, mengelola data spesifik staff atau administrator sistem. Lalu yang keempat ada laporan, mengelola data umum laporan barang. Terus untuk yang kelima ada laporan kehilangan, mengelola data spesifik untuk barang yang hilang. Ada 6 laporan temuan, mengelola data spesifik untuk barang yang ditemukan. Yang ketujuh ada foto barang, mengelola dokumentasi visual. Dan ke-8 ada klaim, mengelola pengajuan kepemilikan atas barang temuan oleh pelapor. 9 verifikasi barang, mengelola rekaman hasil pemeriksaan klaim oleh petugas. Lalu 10 penitipan, mengelola lokasi penyimpanan fisik barang temuan yang diamankan. Untuk 11 notifikasi, mengelola pesan pemberitahuan sistem kepada pengguna. Ke-12 chat, mengelola riwayat pesan, komunikasi seputar pengajuan klaim. Ke-13 pencocokan barang, mengelola data hasil pencocokan sistem dan validasi petugas antara laporan kehilangan dan laporan temuan. Untuk ke-14 ada pos satpam, mengelola informasi lokasi pos penjagaan tempat petugas. Lalu untuk yang selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram ini tuh menunjukkan hubungan antara aktor dengan sistem. Terdapat dua aktor utama, yaitu pelapor dan petugas. Pelapor dapat melakukan registrasi, login, membuat laporan, kehilangan maupun temuan, mencari barang, mengajukan klaim menggunakan chat, dan melihat riwayat laporan. Lalu petugas juga bertugas memverifikasi laporan, klaim, penitipan barang, memperbarui status barang, serta komunikasi dengan pelapor. Lalu selanjutnya itu ada activity diagram. Untuk activity diagram ini menggambarkan alur proses bisnis sistem. Contohnya itu pada proses pelaporan barang hilang. Proses pelaporan barang hilang. Nah, untuk ini tuh ada dua aktor utama, yaitu pengguna pengguna dan petugas. Pengguna doang sih. Kalau barang hilang, untuk yang pertama dia pengguna login, mengisi data, mengunggah foto, sistem validasi data, lalu nyimpan laporannya ke database. Lalu untuk yang ketiga tuh ada kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram ini menjelaskan struktur sistem. Eh, Beberapa kelas utama meliputi user, pelapor, petugas, laporan, barang, klaim, penitipan, notifikasi, dan chat. Hubungan antar kelas menjadi dasar penerapan konsep object-oriented programming sehingga setiap objek memiliki tanggung jawab masing-masing. Lalu untuk selanjutnya ada sequence diagram. Untuk sequence diagram ini menjelaskan urutan komunikasi antar objek ketika suatu proses berlangsung. Eh, Dia tuh mulai dari registrasi, login, pelaporan, dan penitipan pencarian pengajuan klaim hingga verifikasi petugas. Diagram ini tuh membantu memastikan setiap proses berjalan sesuai rancangan. Lalu untuk selanjutnya untuk bisa dilanjutkan oleh rekan saya, mungkin cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kebutuhan antarmuka, di mana antarmuka mencakup sebuah interaksi pengguna, perangkat keras, serta komunikasi data, sedangkan kebutuhan non-fungsional menjelaskan kualitas dan performa sistem. Kemudian pada user interface, platform UAD menggunakan desain modern dengan warna navy dan oranye sebagai aksen. Sistem memiliki dua akses utama, yaitu sebagai pelapor dan petugas keamanan, dengan hak akses yang berbeda. Kemudian di sini pada halaman login, itu dia menggunakan sebuah NIM atau NIP dan password. Bersedia fitur show, hide password, forgot password, dan sign out. Guna akan diarahkan ke dashboard sesuai role masing-masing. Kemudian pada halaman register, berisi data pengguna seperti nama, NIM, NIP, email, nomor HP, status pengguna, dan password. Status pengguna digunakan untuk menentukan role dan hak akses akun. Kemudian pada halaman selanjutnya yaitu ada halaman utama pelapor.
di mana setelah login, pelapor melihat ringkasan statistik laporan terbaru, sidebar navigasi, dan tombol laporan baru. Halaman ini menjadi pusat aktivasi aktivitas pengguna. Kemudian pada halaman pusat notifikasi menyediakan sebuah komunikasi antara pelapor dan satpam. Pengguna dapat melihat daftar chat, memfilter pesan, dan berdiskusi langsung berdasarkan laporan tertentu. Kemudian pada detail laporan, pop-up ini menampilkan detail laporan seperti foto, ID, lokasi, kategori, dan deskripsi. Terdapat juga timeline status serta tombol untuk mengecek kecocokan barang untuk menghubungi petugas. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada hasil pencocokan AI. Fitur ini membandingkan barang hilang dan barang temuan menggunakan AI. Sistem menampilkan skor kecocokan, detail analisis, serta opsi bukan barang saya atau ajukan klaim barang. Kemudian pada slide selanjutnya itu ada profil pengguna, yaitu dia dapat menampilkan identifikasi pengguna dan aktivitas terbaru. Pengguna juga dapat melihat ringkasan jumlah laporan kehilangan, barang temuan, dan laporan selesai. Kemudian pada dashboard petugas, menampilkan ringkasan tugas dan data laporan yang sedang dikelola. Hasil laporan disajikan dalam bentuk kartu statistik dan tabel. Kemudian selanjutnya ada kelola laporan. Halaman ini digunakan untuk sebuah satpam untuk memverifikasi dan mengelola laporan. Kemudian tersedia juga tabel laporan serta fitur pencarian dan filter agar laporan mudah ditemukan. Kemudian selanjutnya ada antrean verifikasi. Halaman ini menampilkan klaim yang menunggu verifikasi. Pengguna dapat memeriksa bukti kepemilikan melalui tombol periksa. Kemudian sistem juga dirancang responsif, mudah dibaca, dan mendukung akses melalui desktop maupun mobile. Selanjutnya ada communication interface. Untuk komunikasi data, sistem menggunakan HTTPS sebagai komunikasi utama, WebSocket untuk chat secara real-time, TCP/IP sebagai dasar jaringan, SMTP untuk email, dan FCM untuk notifikasi push. Kemudian terdapat format data dan port. Format data yang digunakan adalah JSON untuk API, multi-part, atau from data untuk upload file, dan JWT untuk autentikasi. Kemudian port utamanya itu digunakan antara lain 443 atau HTTPS 80 untuk redirect, serta port internal untuk email, PostgreSQL, dan Redis. Kemudian slide selanjutnya yaitu non-functional requirement, di mana kebutuhan non-fungsional sistem mencakup availability, reliability, ergonomi, portability, response time, safety, security, bahasa Indonesia, dan performance dan usability. Intinya sistem harus tersedia, aman, cepat, mudah digunakan, dan mampu menangani minimal 500 pengguna aktif secara bersamaan. Kemudian demikian pemaparan mengenai kebutuhan antarmuka eksternal dan non-fungsional sistem respon WD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan yang disampaikan teman saya sebelumnya. Jadi di sini kami telah melakukan perhitungan use case yang dimana di sini TCF-nya itu adalah 1105 dan EF-nya di sini adalah 0,875 dan di sini yaitu UCW-nya bernilai 175 dan UAW-nya di sini bernilai 7. Dengan menggunakan formula UCP ini yaitu UCW ditambah UAW dikali TCF dikali EF. Jadi totalnya di sini yaitu 175,97. Selanjutnya yaitu effort pengembangan. Di sini dengan rasio per use case point-nya yaitu 20 hours. Dengan demikian, maka hasil dari cost of effort-nya yaitu adalah 3,51943 yang diasumsikan sebagai
439,93 hari kerja dengan biaya yaitu 500 per UCP, maka hasilnya adalah 87.985.625. Yaitu selanjutnya yaitu perhitungan ini mencakup 15 use case, diantaranya yaitu 2 sederhana, 5 rata-rata, dan 8 kompleks. Dan dilakukan dengan 4 orang. Estimasi kurang lebih adalah 440 hari kerja dengan dapat dipersingkat menjadi 110 hari kerja. Use case kompleks ini seperti membuat laporan kehilangan, mencocokkan barang, dan mengolah penitipan barang. Selanjutnya dan lain-lain. Pada bagian dan lain-lain ini kita asumsi pengembangan yaitu 6 asumsi utama: sistem berbasis web, multi device, terus yang kedua yaitu pengguna diasumsikan punya akses internet memadai, yang ketiga autentikasi mahasiswa via NIM, dan satpam via ID. Terus selanjutnya itu input dapat dilakukan aktif oleh pengguna, bukan otomatis. Terus verifikasi klaim dilakukan manusia seperti satpam, bukan otomatis. Dan sistem belum terintegrasi dengan si akad pada tahap ini. Terus yang kedua yaitu batasan sistem, di mana ini juga terdiri dari 6. Yang pertama itu hanya mencakup lingkungan kampus UAD, tidak mendukung image recognition otomatis, notifikasi terbatas. Terus selanjutnya tidak menangani transaksi keuangan. Terus tidak ada kompensasi foto, tidak ada kompresi foto untuk efisiensi kuota. Terus dan sistem ini dibangun dalam kerangka tugas mata kuliah IMK sehingga implementasi ini memerlukan pengembangan lanjutan. Terus yang selanjutnya itu catatan teknis, yang dimana ini ada 5 catatan. Yang pertama adalah penerapan RRBAC, terus yang kedua yaitu ada antarmuka sistem ini dirancang oleh pertimbangan hasil research dari 3 persona. Yang ketiga ada pengujian sistem dilakukan oleh menggunakan metode usability. Terus yang keempat adalah seluruh dokumen desain yang dihasilkan selama pengembangan ini merupakan bagian dari artefak proyek yang dapat dijadikan acuan pengembangan lanjutan. Yang kelima yaitu terdiri dari 4 mahasiswa program studi informatika. Terus untuk penutup, demikian dari kami dalam pemaparan SRS ini dengan judul sistem Lost Fund UAD yang kami susun. Sistem ini kami rancang untuk menjawab kebutuhan penanganan barang hilang di UAD secara digital, pusat, dan transparan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.